Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati dari Fakultas MIPA Prodi Farmasi dengan NPM 160321078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul dengan obat yang mempengaruhi saluran pencernaan anti tukak anti diare. Langsung saja kita pada daftar isi yang terdapat yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan yaitu ada latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu bab 2 landasan teori. Pada landasan teori terdapat sistem pencernaan, bagian-bagian usus, bagian-bagian lambung. Dan bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan itu terdapat tujuan dan percobaan dari anti tukak dan anti diare, tabel pengamatan dari anti diare, konversi dosis anti diare, dan tabel pengamatan anti tukak, konversi dosis anti tukak, dan anti tukak. Yang keempat yaitu bab 4 penutupan. Adapun dalam penutupan yaitu ada kesimpulan dan ada sarana. Kita langsung saja pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Saluran pencernaan merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Saluran pencernaan juga yang bekerja dengan baik senantiasa dapat menyediakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya air, elektrolit, dan nutrisi. Pada kondisi tertentu dapat terjadi gangguan pada saluran pencernaan, yang salah satunya adalah diare. Diare yaitu yang dapat dibedakan berdasarkan durasinya menjadi diare akut, diare persistens, dan diare kronik. Diare akut adalah fase di mana abnormal feses yang semi solid atau cair dan usus berkali-kali berlangsung kurang dari 14 hari. Langsung pada yang selanjutnya itu rumus masalah. Bagaimana melakukan percobaan anti diare dan bagaimana melakukan percobaan anti tukak. Yang selanjutnya itu tujuan penelitian, mempunyai keterampilan dalam melakukan percobaan anti diare dan mempunyai keterampilan dalam melakukan percobaan anti tukak. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah yaitu diharapkan dapat menambahkan wawasan keilmuan mengenai penanganan terhadap hewan percobaan konversi dosis obat. Selanjutnya itu bab 2 landasan teori. Sistem landasan teorinya yaitu sistem pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses pengubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil dan atau lebih halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Di sini proses pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan dilakukan atas pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Langsung saja yaitu bagian-bagian lambung. Pada bagian-bagian lambung itu atau gester merupakan bagian dari saluran pencernaan yang dapat mengembang paling banyak terutama di daerah egister. Yang kedua yang selanjutnya yaitu bagian-bagian usus. Bagian-bagian usus besar proses pencernaan di dalam proses pencernaan dan penyerapan dalam sistem pencernaan berada di usus halus. Usus halus terletak berlipat-lipat di rongga abdomen. Termasuk bagian terpanjang dari geomestrial, yakni berbentang dari piloecium gaster sampai piliceus. Bentuknya berupa tabung dengan panjang sekitar 6-7 meter dan diameternya mencapai dari ujung awal sampai ujung akhir. Nah, adapun dari bab 3 yaitu hasil dan pembahasan dari anti tukak dan anti diare. Bisa dilihat pada tabel pengamatan anti diare, yaitu di sini ada nama sediaannya, yaitu ada kontrol CMCNA, ada uji infusa daun biji jambu, dan ada perbandingan loperamide.
Dan selanjutnya yaitu ada konversi dosis anti diare. Dan di sini kita harus menghitung dulu konversi dosis anti diare agar hasilnya bisa maksimal dan bisa baik. Jika tidak dihitung asal-asalan, maka hasilnya tidak akan baik dan tidak akan sempurna. Nah, di sini kita menghitung dulu konversi dosis anti diare, bisa dilihat dalam PPT pada gambar di atas ini berapa. Nah, pada selanjutnya yaitu grafik pengujian aktivitas anti diare. Nah, di sini juga kita terdapat grafik aktivitas anti diare. Nah, jika kita telah menghitung konversi dosis yang baik untuk digunakan, kita juga nanti setelah hasilnya kita dapat memperlihatkan tabel, bagaimana tabel untuk anti dosis dan anti diare, anti tukak dan anti diare. Selanjutnya itu tabel pengamatan anti tukak, bisa dilihat juga pada gambar di atas bagaimana tabel pengamatan anti tukak, yaitu ada kontrol minus, ada kontrol plus, ada pembanding juga. Dan selanjutnya yaitu ada konversi dosis anti tukak, dan bagaimana telah saya jelaskan bahwa kita harus mengetahui dulu konversi anti tukak yang dapat digunakan harus berapa dan harus berapa, karena untuk konversi dosis itu tidak boleh asal-asalan, harus dihitung terlebih dahulu. Dan langsung saja kita ke pembahasan anti diare. Pada percobaan kali ini dilakukan pengujian aktivitas anti tukak yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu obat anti tukak terhadap hewan percobaan dan menguji aktivitas anti tukak dalam menghambat tukak yang ditimbulkan oleh metanol 80% sebagai penginduksi. Tukak lambung merupakan salah satu tukak peptik yang ditandai dengan rusaknya lapisan mukosa lambung. Pada percobaan kali ini, hewan yang diinduksi dengan pemberian etanol mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Tingkat kerusakan yang terjadi dinyatakan kerusakan nilai indeks tukak yang dihitung berdasarkan kalkulus dari seekor jumlah tukak dan tingkat keparahan tukak. Nah, yang selanjutnya itu anti diare. Percobaan yang selanjutnya dilakukan oleh pengujian aktivitas. Alasan digunakannya bukannya mencit pada pengujian ini adalah karena percobaan ini diperlukan pengamatan terlebih dahulu pada lambung uji hewan, tidak langsung pada manusia, karena itu kita dapat menguji dulu pada hewan uji yang diketahui ukuran tubuh tikus besar dan mencit, sehingga tikus dipilih dalam percobaan ini dengan tujuan untuk memudahkan proses pengamatan kita. Tikus dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif, kontrol positif, dan ada kontrol pembanding, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 1 ekor tikus, tidak lebih. Setelah itu, masing-masing tikus ditimbang untuk menentukan dosis sediaan yang diberikan kepada tikus nantinya. Lalu tiap tikus ekornya ditandai memakai spidol, karena di sini memakai spidol karena nanti tikus yang telah diberi sediaan tidak akan tertukar gitu. Mana tikus yang diberikan dosis negatif, mana yang diberikan positif, dan mana yang diberikan pembanding. Langsung saja kita ke bab 4, yaitu penutupan, yaitu ada kesimpulan. Jadi pada percobaan anti diare dilakukan menggunakan metode transit internal. Didapatkan hasil per B yang didapatkan pada persediaan loperamid sebesar 0,217 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa loperamid dapat menurunkan kinerja motilitas sehingga dapat memperlambat atau menghambat diare. Yang kedua yaitu percobaan aktivitas anti tukak dilakukan dengan metode induksi tukak lambung menggunakan alkohol. Didapatkan hasil indeks tukak pada sulfat sebesar 14 dengan pencegahan 12,5%. Semakin besar daya pencegahan, maka semakin baik aktivitasnya. 4 dan selanjutnya itu disarankan untuk selanjutnya dapat melakukan pengujian obat paling efektif untuk anti diare dan anti tukak.
Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga adanya materi ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan para pembaca yang telah saya riliskan karya tulis ilmiah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.